Oke, balik lagi bersama WK Moto Detail. Kali ini saya akan melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu saya akan sharing pengetahuan ya, atau sharing knowledge mengenai pressure washer atau jet cleaner. Cuman kali ini saya sharingnya sambil nyetir ya. Saya mau mencoba sesuatu yang berbeda. Mungkin apa ya nama kontennya, atau ride and talk kali ya atau nyetir sambil ngobrol. Sementara saya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Cuman perjalanannya lumayan panjang ya. Saya sendirian, mungkin daripada bete atau iseng, ya udahlah kita ngobrol-ngobrol aja ya, atau sharing-sharing aja. Oke, kayaknya sekarang ini, belakangan ini, pengguna pressure washer atau pengguna jet cleaner itu lumayan banyak ya. Maksudnya trennya itu banyak orang rumahan atau banyak pengguna pressure washer ya, baik ya penggunaan rumahan ataupun skala usaha ya. Kayak misalnya rumahan itu ya paling buat nyuci mobil atau nyuci motor di rumah sendiri, atau buat bersihin garasi, taman, ataupun yang sekedar hobi gitu ya. Kalau saya sendiri sih masuknya jadi hobi sih sekarang ya, karena nggak tahu kenapa kayak saya senang aja gitu. Main air, terus apalagi dengan tekanan tinggi dan megangkan gitu kan. Rasanya kayak sesuatu yang berbeda aja. Cuman banyak pengguna ya yang mungkin belum banyak mengerti mengenai pressure washer. Jadi yang saya tahu, koreksi saya jika saya salah ya, orang itu kebanyakan berpaku atau ngelihat itu pressure, tekanan. Misalnya, saya punya mesin Lakoni, mesin saya 135 bar kok, tapi begini-beginilah. Oke, yang pertama, mohon maaf ya, bukan bermaksud menyudutkan, karena pengalaman saya sendiri ya. Saya dulu juga pakai mesin-mesin seperti itu ya, Lakoni, HNL atau Orion. Saya pengguna juga dulunya. Saya pakai ketiga mesin tersebut, sempat pakai, dan saya penasaran gitu, 135 bar kok kayak gini tekanannya gitu, apakah benar gitu. Perlu digarisbawahi juga kalau di katalog atau di mesin itu 135 bar itu tuh maksimum pressure. Nah, jadi maksimum pressure itu bukan working pressure. Mungkin pihak penjual ya, atau ya itulah gimmick marketing aja lah, 135 bar maksimal ya. Mungkin yang tertanam di pikiran calon pengguna gitu ya, mesin ini 135 bar gitu kan. Cuman pada kenyataannya setelah saya tes, jauh di bawah nilai itu. Mungkin kalau yang penasaran atau belum lihat, saya sudah melakukan beberapa tes di video saya sebelumnya. Dan untuk konsumsi daya tertulis 700 watt, tapi pada kenyataannya mungkin berbeda gitu ya, bisa lebih. Nah, selain jadi di pressure washer itu nggak cuma ada pressure atau tekanan gitu, kita juga butuh flow rate. Flow rate itu adalah jadi berapa banyak air yang keluar gitu. Kita pada umumnya ngitungnya dalam 1 menit gitu kan. Flow rate mesin ini berapa gitu, misalnya 6 liter per menit ya, gitu kan. Nah,
yang kebanyakan orang pikir dengan pressure besar akan membantu untuk membersihkan kendaraan atau ya apapun yang dibersihkan lah lebih cepat gitu ya. Padahal tidak gitu. Jadi semua itu nggak hanya bergantung pada pressure, kita juga butuh flow rate. Ya, mungkin sebagian udah pada tahu lah antara pressure dan flow rate gitu. Jadi ibaratnya gini, pressure kalian besar tapi flow rate-nya kecil gitu. Kecil relatif ya, maksudnya rendah lah. Itu sepengalaman saya nggak cukup efektif untuk membersihkan mobil lah contohnya ya. Jadi misalnya nih 100 bar ya 100 bar lah let's say. Cuman flow rate-nya cuman 4 liter per menit dibandingkan dengan mesin yang pressure-nya 80 bar tapi flow rate-nya 2 kali lipat gitu. Itu jelas akan lebih efektif untuk membersihkan. Makanya ini saya mau mention juga. Jadi untuk pengukuran seberapa efektif pressure washer itu ada yang namanya cleaning unit. Setiap pressure washer itu bisa diukur cleaning unitnya. Cleaning unit itu berupa angka. Cara menghitungnya adalah tekanan dikali flow rate. Pressure dikali flow rate sama dengan cleaning unit. Jadi cleaning unit itu seberapa besar kemampuan mesin itu untuk membersihkan sesuatu lah, seperti itu logikanya. Nah, cuman satuan yang digunakan itu dalam tekanan dan flow rate-nya adalah PSI dan galon per menit. Nah, jadi misalnya ini saya hitung kasar aja ya. Misalnya pressure-nya 100 bar. Let's say 1000 PSI pressure-nya ya. Terus flow rate-nya 2 galon per menit. Jadi cleaning unit dari mesin itu adalah 2000 atau itu tadi ya. Saya lupa berapa saya mention ya, 2000 atau 1000 ya, 1000 kayaknya tadi. Jadi 1000 PSI atau 2000 PSI tadi dikali flow rate. Misalnya tadi saya lupa jujur, tadi saya mention 1000 apa 2000 ya, let's say 1000 lah, 1000 PSI. Jadi 1000 PSI dikali 2 galon per menit sama dengan 2000. Nah itu jadi cleaning unit mesin itu adalah 2000. Karena kan bervariasi kan setiap mesin itu kan, kayak gitu. Itu yang sebenarnya teman-teman harus ketahui. Jadi pressure aja nggak cukup, kita juga harus memperhatikan flow rate. Itu harus imbang lah kita antara pressure dan flow rate. Itu juga yang nanti akan menentukan efektivitas dari proses pembersihan lah ya, atau ya umumnya kita proses nyuci lah. Karena kemarin tuh saya ya pakai HNL ya, GL 1200. Oke sih, saya cukup puas gitu. Karena kan saya nyuci mobil sendiri lah ya. Cuman makin kesini kok rasanya kurang gitu ya. Apa sih yang salah gitu? Saya coba penasaran karena kira saya beli Karcher HD 511. Nah itu jauh sekali. Misalnya kalau saya pakai GL 1200 itu saya nyuci mobil ya touchless lah, let's say ya. Untuk proses bilasnya itu aja saya bisa makan waktu mungkin ya 4 menit atau 5 menit sampai bener-bener sabunnya hilang gitu, satu mobil. Cuman kemarin saya pakai Karcher itu yang saya rasakan yang jauh lebih cepat, bisa 3 menit or 3 menit kurang lagi gitu. Nah yang saya rasakan juga di Karcher itu tekanannya nggak terlalu besar memang, 90 bar saya udah tes, cuman saya belum bikin videonya ya. Kemarin penasaran aja saya melakukan quick test
90 bar. Even pun saya belum melakukan tes flow rate gitu ya, karena nanti saya akan bikin video sendiri buat mesin itu untuk pengujiannya. Dan konsumsi daya itu tuh tertulis 2200 watt, cuman pada saat running 1800 something lah, itu lebih kecil. Beda sama mesin-mesin kecil lainnya yang pada umumnya itu yang misalnya bilang 700 watt lah, ternyata pas running 1000 atau lebih dari 700 gitu kan. Gitu. Jadi apa ya? Ya itu tadi, jangan bergantung hanya pada pressure atau tekanan. Teman-teman juga harus perhatikan apa? Flow rate. Karena ibaratnya gini, kita mukul orang gitu ya pakai ibaratnya ya, flow rate itu tangan lah, ibaratnya tangan kita nih ya. Kita mukul orang pakai satu tangan sama dua tangan akan lebih sakit mana gitu kan, atau impactnya akan lebih besar mana sama orang itu, pasti kan dengan dua tangan gitu kan. Atau analogi lainnya gini, misalnya teman-teman punya sapu nih, sapu ijuk ya, kalian bagi dua aja tuh, kalian nyapu pakai sapu utuh gitu atau sama sapu yang cuman setengahnya, akan lebih cepat bersihin yang mana. Nah kayak gitu kan, otomatis kan lebih jauh efektif membersihkan yang sapunya full gitu kan. Nah itu ibaratnya kayak flow rate gitu. Jadi air itu juga diperlukan untuk apa ya, untuk nendang lah, untuk ngikis, untuk ngangkat si kotoran yang nempel di permukaan. Itu flow rate. Nah tekanan itu seberapa apa cepat gitu, seberapa kenceng gitu si air bisa ngenain permukaan itu. Kurang lebih analoginya seperti itu ya. Maaf kalau perumpamaannya pakai pukul sama sapu, misalnya yang kebayang saya cuman itu. Kayak gitu. Jadi ya itu, flow rate dan tekanan itu saling berhubungan, nggak bisa dipisahkan. Jangan cuman mau tekanannya aja besar tapi flow rate-nya kecil. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Udah berapa menit nih? 15 menit ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya sharing dari saya mengenai tekanan dan flow rate gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan. Next session mungkin mau bahas apa ya? Kayaknya seru juga kalau kita bikin konten ride and talk gitu, atau drive and talk kayak gini ya. Driving and sharing mungkin. Ya, whatever you name it lah. Atau mungkin ada ide nama kontennya ini apa? Driving and sharing atau driving and apa? Kayaknya seru tuh, driving and sharing. Jadi nyetir sambil sharing cerita mengenai pressure washer ya. Atau mungkin next saya bawa temen gitu ya yang ngerti mengenai pressure washer juga, untuk saya ajak ngobrol di samping. Bisa jadi, bisa juga ya, kasih ide lah atau kasih masukan, tulis aja di kolom komentar. Kalau ada saran, kalau ada masukan, kalau ada komen ya silakan, monggo. Oh ya, mohon maaf juga kemarin itu saya banyak nggak balas di YouTube atau di WhatsApp, karena kemarin itu saya lagi sakit. Jadi masa pemulihan. Sekarang alhamdulillah udah sehat kembali dan siap beraktivitas untuk apa, seperti biasalah. Mudah-mudahan teman-teman juga apa, selalu sehat ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Hujan juga di luar. Saya konsentrasi nyetir dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Mantap.